Selamat pagi pemirsa, kembali lagi dengan saya Eugenia pada series Jurnalisme Pembangunan Kota Bandung. Pada episode ketiga kali ini, kami akan membahas terkait pembangunan teras Ciamplas yang sempat menjadi simbol modernisasi pada masa kepemimpinan Wali Kota Ridwan Kamil. Namun, kini menghadapi pertanyaan besar tentang keberlanjutan fungsinya. Mari kita dengar dari rekan Francis terkait infrastruktur teras Ciamplas. Halo semua, aku Francis. Kali ini aku akan membahas salah satu pembangunan di Kota Bandung, yaitu Teras Ciamplas. Pastinya kita sudah tidak asing lagi mendengar nama itu, apalagi bagi siapapun yang sering melewati Jalan Ciamplas. Nah, proyek Skywalk ini diresmikan pada tahun 2017 di kepemimpinan Wali Kota Bandung pada saat itu, Ridwan Kamil, sebagai salah satu program monumental penataan kota. Sejak awal memang Teras Ciamplas ini dirancang untuk menata pedagang kaki lima, menyediakan ruang aman bagi pejalan kaki, dan juga menciptakan ruang publik yang estetik dan representatif bagi citra Bandung sebagai kota kreatif dan tujuan wisata. Di masa awal peresmiannya memang sesuai dengan ekspektasi, ramai pengunjung, banyak orang yang datang untuk berjalan santai, berfoto, makan, atau hanya sekedar nongkrong menikmati suasana dari atas jalan. Skywalk ini bahkan sempat menjadi simbol ruang publik modern yang dianggap berhasil menggabungkan fungsi, estetika, identitas kota sekaligus menjadi bukti ambisi kepemimpinan urban pada saat itu. Optimisme pun kembali dihidupkan pada tahun 2023 ketika Teras Ciamplas ini diresmikan ulang sebagai destinasi favorit dengan konsep 4 rase atau zona tematik seperti area fashion, galeri sejarah, ruang edukasi, hingga zona aktivitas kreatif. Secara konsep, langkah ini menunjukkan bahwa Teras Ciamplas masih dipercaya memiliki potensi besar sebagai ruang publik yang aktif dan produktif, bukan hanya sekedar infrastruktur penghubung. Nah, masalahnya nih teman-teman, seiring berjalannya waktu, euforia itu tuh perlahan memudar. Hari ini Teras Ciamplas memang masih berdiri secara fisik, tapi fungsinya mulai dipertanyakan. Persoalannya bukan lagi soal desain ataupun niat awal pembangunannya, melainkan pertanyaan yang mendasari semua ini, yaitu apakah ruang ini masih benar-benar hidup? Saat menyusuri Teras Ciamplas sekarang, kesan hampa dan sepi itu langsung terasa. Proyek yang bernilai miliaran rupiah ini yang sempat dibanggakan, kini terasa terbengkalai. Deretan kios yang dulu diharapkan mempunyai aktivitas ekonomi, sebagian besar tutup. Bisa dilihat dari video berikut, dari sekian banyak toko yang tersedia, hanya satu yang masih buka. Penjual menunggu di balik etalase, sementara orang-orang yang melintas tuh lebih memilih untuk jalan terus tanpa henti. Pemandangan ini tuh memberi kesan kuat bahwa ruang di atas tidak lagi menjadi tujuan, melainkan hanya sekedar jalur lintasan. Teras Ciamplas tidak lagi mengundang orang untuk tinggal lebih lama ataupun berinteraksi. Kondisi fasilitas umum pun tidak jauh berbeda, seperti beberapa gambar berikut. Beberapa bangku tampak usang, lantai kayu juga rusak di beberapa titik, sampah berserakan di mana-mana, dan coretan vandalisme terlihat di beberapa sudut tertentu. Semua ini memperkuat kesan bahwa Teras Ciamplas bukan hanya sepi pengunjung, tapi juga minim perhatian dan perawatan. Ruang yang dulu diproyeksikan sebagai ruang publik aktif bahkan sempat dihidupkan kembali lewat konsep zona tematik ini kini terasa seperti ruang yang mati suri. Ada secara fisik, namun aktivitas yang menghidupkan fasilitasnya kembali itu tidak ada. Perbedaan pun langsung terasa ketika kita melihat aktivitas yang ada di bawah jembatan. Di sepanjang Jalan Ciamplas, kehidupan tetap berjalan. Pedagang masih berjualan, pengunjung lalu lalang, kendaraan masih bergerak meskipun macet. Jumlah pengunjung memang naik turun, tapi interaksi ekonomi dan sosial itu masih tetap terjadi. Di tengah kesemrawutan tersebut,
ruang jalan malah justru masih berfungsi sebagai kehidupan kawasan. Dari sini tuh kita bisa lihat jelas kalau ruang yang hidup tuh bukan selalu yang dirancang paling rapi, paling modern, tapi juga yang paling dekat dengan keseharian warga. Teras Ciamplas meski dibangun dengan konsep yang modern dan berbagai fungsi tematik, tetap kalah hidup dibandingkan dinamika ruang jalan yang tumbuh secara alami di sekitarnya. Raut para pedagang seakan bercerita bahwa kondisi sekarang sangat jauh berbeda dibandingkan masa awal pembukaan pada 2017. Bahkan dibandingkan saat kembali diresmikan dengan konsep zona tematik. Dulu memang sempat ada harapan bahwa Teras Ciamplas akan kembali ramai. Namun, seiring berjalannya waktu, arus pengunjung secara alami malah turun. Tanpa kegiatan yang rutin dan pengelolaan yang konsisten, kios-kios mulai banyak kehilangan pembeli. Satu persatu tutup. Yang tersisa hanyalah ruang kosong dan segelintir penjual yang menunggu tanpa adanya kepastian. Dari sisi pengunjung, Teras Ciamplas dianggap sudah tidak memiliki tujuan lagi untuk dikunjungi. Zona-zona yang dulu diperkenalkan sebagai daya tarik kini terasa hanyalah wacana ataupun konsep di atas kertas saja. Banyak orang yang naik ke atas justru hanya untuk lewat doang, lalu turun kembali ke jalan. Di bawah, meski semrawut, suasananya justru malah lebih hidup dan bernyawa. Kondisi ini bahkan memunculkan spekulasi di ruang publik, hingga mulai terdengar rumor bahwa Teras Ciamplas direncanakan untuk dibongkar, sebagai bentuk pengakuan tidak langsung bahwa ruang ini sudah tidak berfungsi lagi dan kehilangan arah. Namun hal ini belum dikonfirmasi oleh pihak resmi, hanya desas-desus semata. Nah, keberadaan Skywalk ini tuh sebenarnya nggak sepenuhnya tanpa manfaat. Seperti saat hujan atau panas terik, jembatan ini dapat memberikan perlindungan bagi pengendara motor ataupun pejalan kaki. Namun, di sisi lain, struktur jembatan juga menutupi pemandangan jalan dan membuat area yang berada di bawah jembatan terasa lebih sempit dan gelap. Untuk kawasan Ciamplas yang memang sejak awal sudah padat dan macet, kehadiran jembatan malah justru mempertebal kesan sesak. Skywalk ini akhirnya berada di posisi serba tanggung. Tidak cukup aktif berfungsi sebagai ruang publik yang hidup, tapi cukup besar untuk mengubah wajah dan atmosfer jalan di bawahnya. Ketika ruang fungsi di atas melemah, dampaknya justru terasa berlapis bukan hanya di atas, tapi juga pada kualitas ruang kota secara keseluruhan. Pada tanggal 8 Juli 2025, pemerintah Kota Bandung memastikan bahwa Teras Ciamplas tidak akan lagi dibongkar, melainkan hanya akan direnovasi dan dirawat secara rutin. Keputusan ini diambil setelah melalui berbagai pertimbangan, mulai dari aspek hukum, teknis, hingga nilai aset bangunan yang masih dinilai layak. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyampaikan bahwa Teras Ciamplas masih memiliki fungsi dan nilai sehingga lebih tepat untuk diperbaiki dan dipelihara daripada dibongkar. Perawatan berkala ini dilakukan agar kawasan tersebut tetap aman, nyaman, dan bisa digunakan terus oleh masyarakat. Teras Ciamplas bukan proyek yang sepenuhnya gagal total. Upaya menghidupkannya kembali lewat peresmian 4 zona tematik pada 2023 sebenarnya menunjukkan bahwa ruang ini tuh masih memiliki potensial. Namun, perlu diingat, tanpa adanya pengelolaan yang konsisten, visi tersebut kembali berhenti di tengah jalan. Ruang yang seharusnya menjadi tempat kumpul dan beraktivitas justru kalah hidup dibandingkan jalan di bawahnya. Ini menjadi pengingat bahwa ruang kota tidak cukup hanya dibangun dan diresmikan, tapi harus dirawat dan dihidupkan. Karena pada akhirnya, ruang kota berhasil bukan hanya yang paling sering diresmikan, melainkan yang benar-benar dipakai dan dirasakan oleh warganya. Sekian dari Francis mengenai pembahasan Teras Ciamplas. Terima kasih.